bagaimana dengan kerahasiaan dan nggak bisa. Lihat dulu, diam dulu Mansur, diam. Umi bicara, Mansur diam dulu ya. Dalam menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia, ada banyak hal yang telah kita lakukan. Penggunaan masker, penerapan sosial atau physical distancing, personal hygiene yang ketat, hingga pemberlakuan PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Nah, tapi tahukah Anda, ada sebuah aplikasi yang telah dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diklaim mampu menekan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Seperti apa aplikasinya? Bagaimana cara kerjanya? Dan seberapa efektif penerapan aplikasi tersebut dalam mendukung program pemerintah terkait penanganan COVID-19? Simak penjelasannya di video berikut ya. Aplikasi ini bernama Peduli Lindungi. Aplikasi ini dikembangkan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Aplikasi ini diadaptasi dari aplikasi sejenis yang telah diterapkan di Singapura dengan nama Tracing Together. 20% dari warga Singapura sampai saat ini sudah aktif berpartisipasi dalam aplikasi tersebut. Selain Singapura, ada Australia yang juga ikut menerapkan aplikasi sejenis dan diberi nama COVID Safe. Untuk Australia sendiri, pemerintah Australia mentargetkan 40% dari warganya diharapkan ikut berpartisipasi dalam aplikasi ini. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Hingga 28 April 2020, Kemenkominfo mengklaim telah ada 3 juta pengguna aplikasi ini di Indonesia. Dan ini berasal dari pengguna Apple Store maupun Play Store. Nah, seperti apa cara kerja aplikasi Peduli Lindungi dalam memberikan perlindungan kepada kita? Secara umum, aplikasi bekerja dengan memberikan notifikasi kepada Anda. Anda akan mendapatkan notifikasi jika terdeteksi berada di keramaian dalam waktu yang cukup lama. Anda juga akan diberikan notifikasi jika berada dalam zona merah, yaitu area di mana terdapat pasien positif COVID-19, ODP maupun PDP. Notifikasi juga akan kembali masuk jika Anda tetap berada di zona merah dalam 30 menit ke depan. Selanjutnya, jika Anda berstatus harus dikarantina mandiri tetapi keluar dari zona karantina, maka pemberitahuan melalui notifikasi juga Anda akan terima. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya setiap kali bepergian. Tujuannya agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Nah, bagaimana cara kerja dari Peduli Lindungi? Pada saat Anda selesai mengunduh aplikasi, Anda akan diarahkan oleh sistem untuk mengaktifkan Bluetooth dan lokasi Anda. Dalam kondisi Bluetooth yang aktif, maka aplikasi secara berkala akan merekam waktu dan lokasi ponsel-ponsel lain yang juga menggunakan aplikasi serupa yang berada di jarak scanning Bluetooth yang dekat dengan handphone yang Anda miliki. Kemudian data ini akan tersimpan dalam handphone Anda, terekam selama 14 hari ke belakang. Nah, di suatu saat aplikasi mendapati bahwa Anda pernah berada dalam radius yang cukup dekat dengan seseorang yang positif COVID-19, maka aplikasi akan terhubung dengan petugas kesehatan yang nantinya akan melakukan kontak langsung dengan Anda melalui telepon. Anda akan diminta untuk datang ke sentra atau pusat-pusat pengobatan yang telah disediakan untuk kemudian melakukan pemeriksaan. Pengguna ponsel lain yang berada dalam jarak yang dekat dengan pasien COVID-19 atau dengan mereka yang pernah melakukan kontak yang cukup dekat dengan penderita, baik positif COVID-19, ODP maupun PDP,
Semuanya nanti akan terekam dalam aplikasi ini selama 14 hari. Intinya adalah aplikasi ini membantu pemerintah dan juga petugas kesehatan yang berkait dalam kegiatan tracing, tracking maupun fencing bagi para penderita COVID-19 dan orang-orang yang pernah kontak dengan mereka. Kegiatan tracing, tracking, dan fencing adalah inti dari penelusuran aktif dalam penanggulangan dan pencegahan COVID-19 di Indonesia. Simak penjelasannya yuk. Apa yang dimaksud dengan tracing? Tracing adalah proses identifikasi riwayat kontak. Yang dimaksud adalah identifikasi mereka yang pernah melakukan kontak dekat dengan pasien yang positif COVID-19. Tracking sendiri adalah proses pelacakan pada mereka yang sudah teridentifikasi dengan proses tracing tadi untuk kemudian diidentifikasi nama dan alamat mereka untuk kemudian dilakukan pelacakan dan penginformasian. Terakhir adalah fencing, yaitu melakukan pembatasan gerak pada mereka yang dicurigai pernah kontak dekat dengan pasien-pasien positif COVID-19. Lalu bagaimana dengan kerahasiaan data para pengguna aplikasi ini? Tenang saja, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah mengeluarkan pernyataan bahwa seluruh data pengguna aplikasi sudah masuk dalam suatu program yang terenkripsi. Artinya data tersebut aman dan tidak akan diunggah kecuali jika seseorang tersebut terdata dalam kondisi yang harus segera dihubungi oleh petugas kesehatan untuk mendapatkan peringatan. Ini adalah fitur dan tampilan dari aplikasi Peduli Lindungi. Sebelumnya saya perlihatkan dulu ya bagaimana cara kita mendownload aplikasi. Cukup mengetikkan Peduli Lindungi pada Apple Store maupun Play Store Anda. Install aplikasi. Anda langsung akan diarahkan pada halaman depan yang menampilkan informasi umum terkait aplikasi. Klik lanjut, pilih jadi partisipan, lalu masukkan data diri dan kirim OTP. Setelah terkirim, masukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS di nomor handphone Anda. Anda akan diarahkan ke pengaturan untuk meminta izin Anda mengaktifkan Bluetooth dan akses lokasi. Menuju beranda. Seperti ini tampilan depan beranda dari Peduli Lindungi. Seperti Anda lihat, saya berada di zona hijau. Tips Peduli Lindungi bisa Anda klik. Lokasi area berdampak juga akan kelihatan di daerah sekitar kita. Kemudian Anda juga bisa melihat rumah sakit dan apotek di sekitar Anda. Yuk kita masuk ke analisa program. Bagaimana sih efektivitas dari aplikasi ini? Menteri Komunikasi dan Informasi sebenarnya telah berulang kali mengimbau masyarakat untuk mendownload aplikasi ini. Namun pada kenyataannya tercatat baru 3 juta pengguna aplikasi hingga akhir April 2020, yang artinya baru sekitar 1% loh dari jumlah total penduduk Indonesia. Pemerintah melalui Kemkominfo sebenarnya telah menghimbau seluruh ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN agar mengambil inisiatif awal untuk mendownload aplikasi ini. Ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 50 Tahun 2020. Namun pada kenyataannya pengguna aplikasi juga masih jauh dari harapan. Selanjutnya, sosialisasi mengenai aplikasi ini terutama terkait tujuan dan fungsi aplikasi masih kurang. Banyak yang gagal paham dan akhirnya memilih untuk menguninstall aplikasi. Sementara itu, melihat perkembangan COVID-19 Indonesia, jumlah pasien positif bertambah 233 jiwa, sehingga jumlah total menjadi 14.265 orang. Dari hasil analisa tadi, beberapa saran yang penting untuk pengembangan aplikasi diantaranya, sosialisasi secara masif sangat diperlukan, mengingat kunci dari kesuksesan aplikasi ini adalah keterlibatan aktif dari masyarakat. Semakin banyak yang peduli, semakin banyak yang terlindungi. Pemerintah harus menjadikan Peduli Lindungi sebagai satu-satunya aplikasi yang dikeluarkan pemerintah guna mendukung penanggulangan COVID-19 di Indonesia, sehingga dapat lebih maksimal dalam pengembangannya. Peduli Lindungi juga harus segera diintegrasikan dengan aplikasi e-health atau telemedicine yang memungkinkan masyarakat dapat lebih merasakan manfaat dari kehadiran aplikasi ini.